Halo, di video kali ini sebenarnya opsional, tapi bakal jadi hal yang sangat ngebantu banget kalau teman-teman bisa implementasi hal ini di project kalian. Pertama, di video sebelumnya kita sudah setup MongoDB, kemudian ada tambahan lagi di sini harusnya setelah slash ini ya. Jadi ada username, ada password, kemudian ada hostnya. Di sini kita tambahin nama database-nya. Di sini saya pakai Maven gini ya. Jadi kalau teman-teman punya database sendiri, nama database sendiri, misalkan my database juga boleh, gini juga boleh. Tapi saya kali ini saya akan pakai Maven, gini aja. Oke, saya simpan. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang strict type pada request di Express, ya, dan juga di response-nya. Sekarang kita akan coba untuk bikin satu controller baru untuk contoh. Kita sebut saja out controller di sini .ts. Oke. Kemudian di sini kita import seperti biasa request, response from Express. Kemudian di sini kita bisa export const register. Jadi kita mau bikin fungsi register. Kemudian ini request itu request, res itu response. Kemudian begini. Biasanya kalau kita mau ngambil parameter yang dikirim dari klien atau dari user, kita bisa destruction objeknya kan. Biasanya seperti ini. Const, kemudian untuk register biasanya kita pakai username, kemudian password, dan juga email atau username, email, password ya. Gini, rec.body. Nah, sampai saat ini kita nggak dapat masalah sama sekali. Misalkan kita batasi untuk request itu parameternya sudah kita tentukan. Misalkan di sini kita pakai interface user ya, e-user. Kemudian di sini kita butuh username, itu adalah string, email itu adalah string, dan juga password itu pasti string. Gini ya. Misalkan kita sudah tentukan untuk request itu harus ada username, harus ada email, harus ada password gitu. Kita sudah tentukan nih requestnya seperti apa yang bakal kita dapat dari HTTP request dari si klien. Tapi kalau kita di Express yang biasa tanpa strict type ya, typingnya nggak ada gitu. Ketika kita masukkan seperti ini username XX gini, emailnya ada S-nya, misalkan kita typo, di sini nggak ada error nih, nggak ada masalah sama sekali. Misalkan kita console.log gitu ya, username gini, kemudian emailnya dan password. Nah, kemudian kita return res ya, .json misalkan gini. Nah, sampai sini kan nggak ada masalah nih, ini nggak ada error sama sekali. Padahal kita nggak bisa ngambil username XX ini, email pakai SS ini nggak ada, dan juga nggak ada error. Nah, bagaimana cara kita bisa mengatur parameter ini biar jadi lebih strict gitu. Jadi kita bisa ada aturan, dan juga kita nggak bisa dapat hal yang nggak error kayak gini. Ini kan sebetulnya salah, cuman nggak ada errornya kan. Nah, caranya adalah kita harus extend request dan response dari Express itu sendiri, kemudian kita tambahin dengan typing kita. Caranya adalah pertama kita bikin file baru ya. Di sini kita sebut saja di sini utils, misalkan utility utils, kita kasih type controller gini .ts. Oke, ini kita biarin dulu. Oh ya, sebelumnya ini kan kita sudah tentuin ini ya, request yang dapat harusnya username, email, dan password. Cuman kan ini belum bisa dipakai karena kita belum bisa masukin ke sini kan. Jadi di sini masih bebas banget nih objeknya, dan gak ada error gitu loh.
Pertama kita bikin di sini, ini harusnya kok jadi folder ini ya, rename. Ini utils gini. Ups. Ini gimana sih? Hapus dulu deh. Hapus. Oke, kita bikin file baru di sini. Type controller.ts gini ya. Oke, sekarang kita akan bermain-main dengan typing di Express. Kita import dulu requestnya, kemudian response from Express gini ya. Kemudian kita import. Nah, ini yang tricky. Query, kemudian juga send. Nah, ini query ini dan juga send ini, si Express itu sebenarnya dia ambil dari ini, Express Serve Static Core. Jadi typing dari request dan response. Request itu dia ambil typingnya dari query, kemudian untuk response itu dia typingnya ambil dari send. Nah, di sini kelihatan kan, send body bla 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 gini. Nah, Express itu ambil dari ini, maka kita bisa manfaatkan ini, query dan send. Pertama kita bikin untuk requestnya, kita bikin export interface. Kita bikin type ya, atau interface-nya dari typed request. Kemudian di sini ada, nah untuk request itu kan ada dua. Ada request.body, ada tiga sih, ada request.body, ada request.params, query parameter, kemudian ada juga query.id misalkan ya, untuk kalau kita mau ambil ID. Nah, untuk param dan ID itu masuk ke query, kemudian untuk yang body itu masuk ke body. Jadi ada request query dan juga request.body. Jadi ada dua ya. Kita bisa pakai misalkan T extends, ini kita generate ke query. Itu untuk yang pertama, query. Kemudian yang kedua adalah body-nya. Kita pakai U. Kenapa T sama U? Bebas. Kita bisa pakai Z, kita bisa pakai I, terserah. Cuman biasanya yang paling umum adalah untuk generics biasanya pakai T sama U. Kemudian kita extends lagi ke requestnya si Express itu sendiri. Oke, query itu adalah T, kemudian body itu adalah U. Selesai. Selesai ya. Export, kemudian kita bikin lagi untuk response-nya. Interface type response begini. Kemudian di sini kita bisa pakai res body ya. Res body yang mana dia extends ke response gini. Kemudian type dari response itu biasanya kan kita begini kan, res.json kan, maka kita bisa pakai JSON-nya. JSON itu adalah send, ya kita pakai send ini, kemudian generate ke res body sama this begini ya. Ini harusnya response. Oke, selesai. Jadi kita sudah punya typing untuk request dan juga typing dari untuk response-nya. Sekarang kita bisa pakai ini. Nah, di sini kita sudah nggak pakai Express lagi nih. Kita pakai punya kita sendiri. Misalkan di sini import type apa tadi? Type request ya. Request dan juga type response gini.
Kemudian ini udah nggak kita pakai karena sebenarnya request dan response ini mengextend dari si express. Jadi secara nggak langsung sebenarnya kita juga pakai ini. Tapi kita tambahin satu layer lagi untuk agar typingnya lebih lebih akurat ya. Nah, dari sini kita bisa ubah ininya. Jadi kita nggak pakai ini lagi, kita bisa ganti jadi type request dan juga ini type response. Nah, sekarang setelah kita pakai type request dan type response, kita harus tentuin nih requestnya apa aja type-nya gitu. Nah, di sini kita bisa pakai begini, generics. Kemudian untuk option pertama itu adalah query. Karena register nggak butuh query parameter, kita bikin objek biasa gini, kosong. Kemudian yang kedua adalah body-nya. Ini ya, body. Kita bikin body-nya adalah e-user. Interface dari si user gitu. Kemudian untuk response-nya kita bisa pakai misalkan message ya. Kita kasih pesan aja. Message itu adalah string. Begini. Saya kecilin dikit. Gede aja lah. Begini, ini saya kecilin begini. Atau tutup aja. Oke. Di sini ada error apa? Oke, objek ya. Nggak boleh pakai gini ternyata. Gini? Oh, nggak boleh. Okay, any object you probably want to object instead, you probably unknown instead. Oh, empty object. Oke, kita bisa pakai record string never ya. Nggak boleh pakai objek kosong gini. Oke, mantap. Kemudian, nah ini mulai ada error nih muncul, ya kan? Kita sudah tentuin bahwa request itu harusnya username, email, dan password. Tapi kita destructure-nya di sini username XX gini ya. Ini baru muncul error. Kemudian emailnya juga ada S-nya, harusnya kan email aja kan. Nah, ini kalau kita hapus, nah emailnya sudah nggak error ya. X-nya kita hilangin. Nah, sudah selesai di sini. Nah, kemudian untuk response-nya, teman-teman lihat di sini. Di sini ada error. Argumen ini salah ya, harusnya dia dibungkus oleh objek message gitu. Nah, jadi di sini kita bisa ganti tergantung dari ini. Di sini kita bisa pakai message, kemudian successfully registered misalkan gitu ya. Nah, dari sini sekarang sudah aman. Jadi dari request kita sudah tentukan, kemudian di sini juga destructure-nya sudah bisa cocok sesuai dengan yang kita minta. Kemudian response-nya itu juga sudah cocok dengan yang sudah kita tentukan di sini. Oh ya, kenapa response-nya taruh sini? Kenapa nggak taruh di sini? Di TypeScript kan ada return ya, karena kita ini kan return. Misalkan begini. Message string gini ya. Nah, ini juga bisa, tapi sebenarnya untuk express itu kan kadang nggak bisa. Ini juga nggak nge-return juga nggak apa-apa gitu loh. Langsung gini juga bisa. Makanya kenapa returnnya atau typing dari returnnya kita taruh di sini aja, nggak di akhir. Karena mungkin kita masih butuh return gini ya. Bebas, sebenarnya bebas. Oke, jadi itu dulu untuk strict type dari request dan response. Jadi ini sangat powerful kalau misalkan teman-teman nggak pengen bikin tes misalkan. Kan kalau bikin tes juga ribet. Nah,
Kalau kita bikin yang seperti ini bisa mengurangi pembuatan tes. Istilahnya masih tetap kuat lah tanpa tes, tapi juga sebenarnya teman-teman masih perlu tes gitu. Oke, itu dulu untuk kali ini. Semoga ini bisa dimanfaatkan di project teman-teman kalian. Terima kasih.